Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali seluruh aktivitas sepanjang hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, Minggu 3 Agustus 2025, hari Minggu biasa ke-18. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, segala sesuatu di dunia ini tidak berarti lagi kalau tidak diarahkan kepada yang di atas, yang dari kekal, yang abadi, seperti dinyatakan dalam diri Kristus setelah bangkit dan duduk di sisimu. Dari ketinggian pandangan ini, Santo Paulus mau memurnikan hidup, sikap dan perbuatan umatnya yang baru saja bertobat. Mereka harus meninggalkan percabulan, ketahyulan, keserakahan, nafsu jahat, keserakahan, dan pertimbangan perbedaan bangsa-bangsa, suku, tinggi rendah, kaya miskin. Sebagai orang Kristiani dalam hidup baru, mereka juga kami harus meninggalkan segala kepalsuan dan berusaha menemukan dan menghayati kenyataan bahwa Kristus adalah semua yang ada dalam segala. Bapa, ketololan manusia kaya harta dunia tidak menolong. Untuk mengamankan dirinya, ia picik dan sempit pandangan, maka tertipu oleh angan-angan sendiri yang hanya sampai pada pemikiran pembangunan lumbung, kenyang, dan beristirahat. Ia tidak berpikir lebih jauh, hingga ia tidak sadar akan kenyataan bahwa ia tidak bisa menguasai hidupnya semalam saja. Tidak yang kami rasa, itu dapat kami pegang sebagai kebenaran. Justru dalam ketumpulan kami, jiwa bisa merana karena lapar dan haus akan makanan surgawi. Kami tidak merasa. Yesus membangkitkan rasa itu agar kami menjangkaunya, lalu bangkit, berusaha jadi tertolong oleh roti hidup sejati. Bapa, seorang Kristen sejati takkan mudah tertarik oleh perkara-perkara yang tak ada hubungannya denganmu. Ia tak akan mengingkari nilai-nilai duniawi, tetapi ia sadar bahwa semua itu bersifat sementara. Uang memang kuasa untuk membeli apa saja dan mengatur pasaran, tetapi ia menolak untuk menjadikannya semacam berhala ataupun untuk budaknya. Dengan rendah hati ia menghadapmu yang serba mutlak. Dengan demikian ia bebas sebagai putramu. Dan dengan menaruh belas kasih kepada Bapa miskin, ia terjamin dengan harta kekayaan mutlak. Di mana hartanya tersimpan, disitulah hatinya tertambat. Bapa Maha Baik, melalui sabda putramu dalam Injil Lukas pada hari Minggu ini, Engkau mengingatkan kami agar tidak terikat pada harta duniawi, melainkan kaya di hadapan-Mu. Bapa, seringkali kami tergoda untuk mengandalkan kekayaan dan mencari rasa aman dalam hal-hal yang fana. Kami lupa bahwa hidup kami bukan terletak pada limpahnya kepemilikan kami, melainkan pada relasi yang hidup dan benar dengan Engkau, sumber segala kebaikan. Kami mohon bimbinglah kami, agar hati kami tidak dikuasai oleh keserakahan, tetapi justru semakin terbuka dan rendah hati untuk berbagi, peduli, dan mengabdi kepada sesama. Ajarilah kami untuk membangun kekayaan rohani, iman, pengharapan, dan kasih, sehingga semakin bijaksana dan hidup sederhana. Dengan pengantaraan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan selama-lamanya.
Bunda Maria, doakanlah kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.